Aman, itu aman banget. Robi Noval boleh ditarik gak? Robe sekalian. Boleh. Mohon maaf Kodelwin. Kodelwin. Ya. Kalau menurutku gak apa-apa telat. Yang penting kita kejadian. Ini ya. Kayak sekarang nih. Gak apa-apa telat, yang penting kita kejadian. Aku tuh mau minta maaf karena aku nggak sempet waktu itu ada tawarannya. Santai, Bang. Karena ini, tapi kan udah dihubungin sama sama Bang Windah kan. Tinggal nungguin dari Bang Windahnya aja gitu. Oke, lanjut. Tadi si siapa? Si Aheng. Mas Aheng. Kalau boleh, Bang Ge, kan kita juga masuknya di pertengahan nih. Oke, kita boleh dengar gak? Ya, maksudnya dari POV Bang Ge itu seperti apa? Ntar mungkin dari aku atau Kodelwin, pastinya Kodelwin mungkin bisa jawab ntar misalkan keresahan Bang Ge seperti apa gitu sih. Baik kalau begitu. Ini aku sebelum jawab aku bakal bahas dulu ya tentang dua poin tadi. OP dari jumlah kepolisian. Jumlah kepolisian itu memang OP, betul. Jumlah kepolisian memang OP. Namun untuk jumlah senjatanya itu tidak semua kepolisian itu dipersenjatai dengan kelas 3. Ada beberapa kepolisian bahkan sarjen aja itu hanya boleh menggunakan SMG dan menggunakan pistol untuk rookie. SWAT itu tidak sebanyak itu. SWAT dan SEB itu tidak sebanyak itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang emang OP dan jumlah kepolisian bakal all in itu menggunakan senjata pistol di setup kematian misalkan, atau kalian itu di long range ya, di mana polisi yang rookie itu tuh bisa cuma pakai pistol, untuk yang PO2, PO3 dan sergeant baru boleh pakai SMG, dan untuk SWAT itu baru boleh pakai ini. Itu meskipun kami banyak, itu seperti serigala melawan ayam. Seperti itu. Dan itu udah terbukti. Apakah omongan gua benar? Itu udah terbukti. 100 kepolisian itu diratakan sama HT yang jumlahnya gak 100. Kayak gitu. Itu memang udah terbukti. Untuk helikopter, jadi begini. Helikopter itu memang bisa banyak diturunkan ya. Namun pertanyaannya adalah apakah semua bisa mengendarai helikopter? Helikopter itu adalah manuver yang paling susah. Pelatihannya paling susah juga helikopter. Gak ada yang mau pakai helikopter sebenarnya. Sedikit. Dari jumlah 200 orang itu, kami itu punya ASD, Air Support Division. Air Support Divisionnya aja itu di LSPD itu tercatat yang sebentar ya. Yang paling tinggi itu Sergeant, kemudian ini aku soalnya trooper, jadi aku ngafalin semuanya. LSPD itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalkan SEB itu sisanya ada tapi nggak aktif karena keluar kota dan lain-lain. Kalau misalkan SEB itu Admiral, terus abis itu ada 2, 3 sheriff palingan bisa, tapi sheriffnya jarang. 4, jadi 8 helikopter, dan nggak semuanya itu bisa mengendarai helikopternya itu. Tidak semuanya di granted. Jadi memang benar jumlah resource kami banyak, jumlah resource manpower kami banyak, fitur kami banyak. Namun yang seperti yang tadi yang aku kasih tahu, ada kekuatan dan kelemahan. Kelemahannya adalah protokoler. Itu dia balancingnya, protokoler. Nah, kalau di aku gini Kodelwin, ini aku tuh ada tadi Kodelwin sebelum masuk tuh aku ada jadi gini kok. Menurut aku tuh untuk adanya balance itu harusnya itu IC ya, aku ngomongin IC. IC ku tuh harus ada kekuatan sendiri dan kelemahan. Gitu nih. Ini aku bakal bahas ya. Ini aku bakal bahas, dan ini tolong teman-teman untuk siapapun itu tolong jangan di-abuse. Ghazazil Malak itu dia itu pintar dalam manipulasi, dia itu pintar dalam negosiasi, dia itu pintar dalam mengendarai mobil, motor dan helikopter. Kelemahan dia banyak nih kekuatannya. Kelemahannya dia tapi satu. Kalau ada orang doa di sampingnya, dia bakal nabrakin mobilnya. Nah, itu dulu di X di-abuse itu. Lagi kejar-kejaran sama di SR, itu iblis ya, dengerin aku lagi update, Allahul Ahailah, langsung nabrakin. Ada orang lagi nikah di gereja, semuanya pakai ada doa Bapa Kami, ada doa Allahul Ahailah, udah ayat kursi, ada yang Allahul Malakasum tuh didoain, itu iblis mati. Gitu. Itu walaupun doa buka puasa juga kena ya. Semuanya. Sampai ada gitu. Ada kekuatan dan ada kelemahan. Kita ngomongin ke kepolisian tadi. Polisi punya resource banyak. Polisi tidak perlu beli mobil impor. Polisi sudah disediakan mobil, sudah punya fitur untuk memborgol. Tidak perlu crafting untuk apapun itu. Polisi. Kelemahannya adalah protokoler itu sendiri. Protokoler. Polisi tidak bisa mencekak orang, nggak bisa ngecekak orang. Nah, kalau mau mencekak, kita lanjut ke DOJ. DOJ itu bisa force cekak. DOJ bisa membentuk undang-undang, bisa membentuk penal code, itu DOJ. Bisa mengatur kepolisian, itu DOJ. Kelemahannya adalah DOJ tidak bisa menangkap penjahat secara langsung.
DOJ adalah hakim, dia bukanlah eksekusionor gitu, bukanlah eksekutor. IMS juga sama, bad side juga sama. Bad side they can do whatever the fuck they want, itu bad side. Mereka bisa merampok, mereka bisa having fun, mereka bisa menembak duluan, bukannya polisi yang nembak duluan karena polisi ada kelemahannya protokoler. Tapi kelemahannya kalau bad side itu terlalu angkat dagu bisa dikeringin. Bad side kalau terlalu brutal, bahkan kalau politik gak bener bisa ditarik lagi itu bisnisnya sama admin sama bad side, bisa ditarik sama admin bad side bisnisnya. Nah, kita udah sepakati ya, di setiap institusi yang ada, di setiap kota itu selalu ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, yang aku nggak nemu itu adalah HT itu kelemahannya apa? Kayak gitu. Oke, mungkin pada panjang lebar. Kan di sini kan yang orang sering tanya apa sih fungsi HT? Fungsi HT itu cuma simple satu, balancing di bad side. Karena polisi nggak mungkin dalam waktu 3, 4, 5 bulan bisa punya 500 orang dan bisa ngehandle segitu banyaknya bad side. Kalau bisa sih ya gue tepokin tangan ya. Tapi gue udah tahu, gue udah main RP lama, gue udah buat kota banyak juga. Nggak banyak sih, 1. Cuman gue lihat ya selalu problemnya kalau di early game polisi tuh nggak bakal bisa nahanin geng sebanyak itu. Jadi kita bikin konsep high table. Konsep high table ini gue nggak tahu apakah ini paling pertama yang ada di Indo apa enggak. Tapi ini konsep yang gue udah pikirin dari setahun sebelum gue mau buat RP. Jadi 1 tahun sebelum IME up, itu gue udah ketemu Brando. Kita udah bahas kita mau bikin kota bareng. Dengan Terus konsep bahas ini. di situ, ya pas bahas di situ kan kita udah tahu nih kurang lebih kotanya bakal gimana. Kita udah expect bakal di atas 1.000 orang. Jadi gimana caranya kita ngatasin kalau di atas 1.000 orang dan kita mau dengan konsep kita adalah semua orang bisa menjadi apapun yang dia mau. Itu main point dari yang kita punya iklan juga kan. Jadi karena orang bisa menjadi apapun yang dia mau, kita sama sekali nggak limit pada berapa juga street gang, kita nggak limit. Kita invest, kita bikin pulau, kita invest, kita beli apapun yang kita butuhkan buat ngakomodasiin itu semua. Pasti ada kekurangan. Makanya itu yang namanya hidup, yang namanya role play, ya we learn by mistake, nggak mungkin enggak. Jadi karena kita tahu polisi nggak mungkin kuat di awal, karena pasti banyak player baru juga, kita bikin high table. High table fungsinya apa? Buat jadi palu buat bad side. Kenapa butuh palu buat bad side? Nah kita tahu banyak player baru. Jadi banyak player baru yang suka break rule, kadang gue icein. Entah itu gue suruh dia ngapain kek, biar dia belajar dari dia punya break rule. Soalnya nggak semua harus dieval OOC. Gue kayak gitu. Karena kalau dikit-dikit semua eval OOC ya pasti playernya juga misalnya kayak kurang asik lah, apalah, beda-beda lah. Intinya kok ngevalnya by RP ya. Betul. Ada beberapa geng tuh apalagi di awal-awal sih paling sering. Kalau sekarang udah makin kesini, udah makin ya orang udah mulai ngerti lah caranya harus gimana. Kalau di 1 bulan pertama banyak gitu. Derwin, aku ada masukan kok Derwin. Tadi tuh udah diomongin sebenarnya, tapi aku bakal mau ngasih ide. Boleh gak kok? Boleh? Ini ide bisa kamu ambil atau enggak? Alasan kenapa aku kepikiran ide ini kok Delwin, dulu itu di TTR pada masa GF Godfather, sebenarnya konsep high table itu juga in my mind, udah ada di pikiranku. Kalau misalkan nggak percaya, itu bisa dilihat itu di streamnya Gabriel Malak itu ada. Tapi kami menyebutnya Continental, which is itu adalah hotelnya John Wick gitu. Yap, dan itu yang kita lagi bangun. Jadi kita kan mau naikin orang ke mafia. Jadi pas kita naikin orang ke mafia, kita baru mau bikin Continental biar mafianya bisa jualan dari sana. Dan isinya itu Ini loh, adalah gue ujung-ujungnya buat HT. Sebenarnya ujung-ujungnya gue udah pengen CK dan gue pengen bubarin HT ketika 12 kursi udah mulai ada yang isi. Di sini orang sering ngambil misconceptionnya begini. IME nggak bakal gue bolehin orang bisa beli fraksi. Itu nggak bakal terjadi di kota ini. Gue udah janji sama semua player yang ada, lu bisa menjadi fraksi selama lu tuh ikutin, kita lihat, kita pantau. Lu dari pertama buat geng,
lu unofficial, lu official, lu naik ke CS, lu naik ke mafia, terus lu udah dapet kursi HT, udah lu dapet fraksinya, lu nggak perlu keluar duit sepeser pun. Gue di sini nggak peduli mau dapet duit berapa dan lain-lain, yang penting orang-orang yang main di kotanya enjoy, have fun, bisa ngapain yang dia mau. Udah, that's it. Alright. Gue mah nggak peduli mau orang ngatain gue kompel apa, gue nggak pernah peduli. Mau ngatain gue ini itu, gue nggak peduli. Intinya gue cuma mau sebanyak mungkin orang bisa enjoy. Udah, that's it. Alright, nah gue nih ada proposal nih kok. Proposalnya itu adalah table tidak perlu di nerf bahkan. Mau denger gak? Kalau ngomongin soal buff nerf itu balik lagi sih ke player dan juga sistem yang dibuat ya. Kalau gue main roleplay selama ini di IME, gue nggak terlalu ngapainin banget sih kalau soal kayak apa ya. Kalau gue ngelihat perampokan dan lain-lain, jujur perampokan kan kebanyakan sekarang pursuit kan, kagak ada yang berani barricade kan. Kira-kira kalau barricade ya otomatis kemungkinan besar penjahatnya pasti kalah. Jadi mereka pursuit juga ngandalin beda mata, agak mager sebenarnya ngeliatnya. Tapi kalau dari gue lebih pengennya tuh kotanya balance in the sense that kalau nanti polisi udah banyak anggota, udah kuat, HT udah nggak ada fungsi, ya di situ HT udah nggak perlu ada. HT itu ada cuma buat ngedidik orang dari bawah naik ke atas, dan itu yang kebanyakan orang nggak ngerti. Jadi kalau gue ngomong ini udah sampai berbusa juga capek. Ujung-ujungnya clipper maunya nge-clip apa yang dia pengen biar ngegiring, biar dapet views, biar cuan. Jadi kalau gue whatever mau orang ngomong apa ya bro. Alright kalau gitu. Sebelumnya Mas Tepe, gue pengen nanya deh. Lu kan tadi udah dengar ide gue tuh yang soal HT, yang soal RP yang gue share, yang bahkan gue nggak ada benefitnya nih. Bagus gak ide gue? Kalau di lu deh, gue bakal nanya 3 orang di sini. Menurut lu ide gue bagus gak tadi? Yang sebelum Kodelwin sama Mas Aheng datang. Untuk jangka pendek iya. Tapi untuk jangka panjang menurutku ya HT memang harus bubar. Menurutku ya. Pasti. Pasti. Oke. Untuk Mas Anjas bagaimana Mas? Tadi enggak Mas Papuy deh, tadi Mas Papuy. Mas Papuy gimana Mas? Menurutmu ideku bagus gak untuk disampaikan Kodelwin barusan? Kalau dari gua sebenarnya gua mengikuti gameplaynya kan berusaha sebisa mungkin dari IC semua informasinya yang gua nilai memang kalau misalkan untuk RP polisi kenapa bisa sampai begini terjadi sekarang ya, menurut gua penilaian dari IC-nya adalah karena memang semuanya terlalu vulgar. Apa yang terjadi di jalanannya di kota di Los Santos itu terlalu vulgar sehingga yang main RP polisi mungkin yang streaming juga ya masa gua tutup mata gitu. Exactly, tapi kan itu orang buat konten, makanya mau nggak mau lah. Di satu sisi di zaman sekarang orang nge-roleplay itu emang udah bukan roleplay buat dia develop karakter dia atau out of enjoyment. Kebanyakan nge-roleplay di IME itu buat nyari ya lah, mau apa sebut gitu. Jadi kalau misalkan RP-nya monoton, siapa yang mau nonton kan? Itu dia poinnya. Itu dia makanya yang gue tawarkan itu. Untuk Mas Anjas tadi kan hampir mau jawab. Mas Anjas kan tadi udah dengar tuh soal high table yang dari aku bilang bagaimana cara aja melakukan 2 itu, satu agresi, satu politik. Menurutmu bagus gak? Sebenarnya bagus aja. Oke. Bagus, bahkan yang sekarang pun rebak. Nah, Cuman biasanya mau sebagus apapun konsepnya ya, pada akhirnya tinggal siapa yang lakuin konsepnya aja. alright kalau begitu. Nah, Kodelwin ada 3 orang tadi udah aku tengahin. Jadi intinya aku minta Kodelwin, ini mungkin kita minta Kodelwin untuk dengerin dulu dari G dan bisa dipertimbangin boleh. Sarannya seperti apa untuk HT dalam jangka pendek ini. Oke, G. Jadi ini nggak apa-apa didengarkan dan terserah mau dilakukan atau enggak Kodelwin. Kalau misalkan kepolisian itu ditakutinya dengan cara ditembaki, itu mustahil kita bakal takut karena emang by RP polisi itu harusnya jadi benteng terakhir dari sebuah negara. Kayak gitu. Saranku itu adalah agresinya itu kalau misalkan Kodelwin itu high table bergerak secara horizontal dengan bad side itu melalui force, kalau ke polisi itu melalui politik. Seandainya Kodelwin itu ada 1 orang nih yang Kodelwin assign nih, ini jangan Don Vito.
Jangan Don Vito, itu raja terakhir. Satu orang dipercaya, di-assign untuk menghadap ke Komisioner Dexton atau siapapun itu dan bilang begini, kalau misalkan kalian, kepolisian dan pemerintah, kalian memiliki konstitusi, undang-undang, aturan, kami nggak punya itu. Kami punya adalah code. Di dalam kejahatan itu selalu ada code among hitmen, kode etik di antara hitmen, di mana hitmen kalau membunuh dan kalau ketangkap tidak boleh nge-spill siapakah nama pelanggannya, nggak boleh. Nah, perhatikan yang satu lagi nih. Dan ada juga code among thieves, kode di antara pencuri. Seorang pencuri itu tidak boleh mengganggu ketika pencuri lain sedang melakukan aksinya. Seorang pencuri tidak boleh menembaki kepolisian atau menembaki apapun itu dan kemudian berdansa-dansa di atas mayatnya. Seorang pencuri itu tidak boleh ketika ditembaki ban mobilnya itu udah 3 pecah tapi masih tetap berjalan. Nah, kode etik ini adalah kode yang ditulis oleh para admin bedside, oleh kota, bahkan oleh founder sendiri. Itu adalah kode etik itu. Seandainya dibilang gitu, jadi kalau misalkan kalian kepolisian melihat ada segerombolan orang berbaju putih atau hitam rapih menggunakan klastri, itu kami bukannya menghajar civilian atau menghajar kepolisian. Dan which is ini adalah sesuatu yang kalau misalkan Kodelwin mau yang soal HT itu adalah John Wick, which is ini John Wick Continental atau High Table itu tidak pernah menghajar sipil dan polisi. Dia menghajar itu horizontal, which is itu adalah bedside-nya itu. Jadi kalau kalian lihat kami itu, alright. Mungkin di sini juga, padahal gue merasa gue udah jelasin cukup jelas kemarin. Gue bilang gue ambil konsepnya terinspirasi dengan High Table di John Wick. Bukan seluruhnya. Yes. Bukan John Wick secara keseluruhan, that will never work. Berarti kalau gue mau kayak John Wick secara keseluruhan, yang pertama nggak boleh ada polisi, karena polisi di John Wick tuh literally cuma nongol di film yang pertama. Dia cuma nongol di film pertama, terus ketika John Wick-nya habis dibunuh anjingnya dan segala macam, terus ada polisi datang ke rumahnya kan. So are you back? Yeah, I'm back. Udah, that's the only time kita lihat polisi, sisanya nggak ada. Yes, exactly my point. Makanya kalau lu bilang, kalau nggak tahu ya, bukan lu yang bilang mungkin ya, tapi ada yang bilang kayak RP-nya John Wick. Enggak, gue cuma bilang terinspirasi dari High Table di John Wick. Karena High Table di John Wick, semua penjahat tuh di bawah High Table. Jadi lu ada mafia yang Itali, lu ada mafia dari mana, Rusia, mafia dari Jepang, itu semua under High Table and they follow a set of rules yang dibuat oleh HT. Contoh kalau di HT kan sekarang kan kita buat rulesnya masih simple. Kira-kira kita nggak mau terlalu bikin orang pusing dengan aturan-aturan yang terlalu banyak. Rulesnya di HT cuma satu. Siapapun street gang yang ada di kota nggak boleh ngapa-ngapainin civilian. Kalau lu ngapa-ngapainin civilian, otomatis gue bisa ambil lu punya izin sebagai gangster lah ibarat. Makanya itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang orang ngejual senjata ke civilian padahal dia gangster kan. Cuma kan kalau kita tahu, kita selalu RP-in. Biasanya kita RP-in lumayan panjang, kita cari orangnya, kita siksa, kita miskinkan kelompoknya juga pernah, kita ambil semua senjatanya dan lain-lain lah, beda-beda tergantung kasusnya separah apa. Waktu itu yang paling parah itu dia ngejual ke civilian 50 pucuk ya. Jadi gitu sih, bukannya kita ambil full John Wick punya film kita masukin ke IME, enggak, terinspirasi, tapi gimana challenge-nya adalah gimana caranya kita tetap ada polisi dan polisi ini fungsinya apa gitu loh. Itu kan yang menjadi point of sensitive point sekarang kan. Polisi itu harus kayak gimana? Gue nggak pernah batasin. Gue selalu bilang ke polisi kayak ke Daxton, gue gak pernah batasin. Mau itu dari awal kita udah di RP-in, diinvestigasi, gue tetap makanin RP-nya. Gue dari dulu, dari zaman gue awal main RP, gue gak pernah refuse RP siapapun. Mau diapain, mau dalam situasi apapun, gue gak bakal refuse. Karena menurut gue justru terjadi sesuatu tuh baru seru. Kok gak mau nonton? Lo kalau nontonin gue punya stream, monoton. Lu tontonin aja, lu coba jadi gua, monoton hidup gitu-gitu doang. Jadi gimana caranya gue bisa keep my viewers entertain, gimana caranya orang-orang di kelompok gue juga gak gabut, itu paling susah. Lu bayangin jadi HT ya,
kerjaan lu tuh nyembah meja. Setelah lu nyembah meja, Crafting. habis itu lu ketemu geng, ya nyembah meja tuh crafting. Lu ketemu geng, lu anterin barang. Terus biasanya kita ngobrol-ngobrol sama geng, kayak ada info apa, lagi gimana kondisi kalian, lagi lawan siapa aja, kenapa ribut sama dia, bla bla bla. Basically kita tuh kayak admin sebenarnya. Kita kayak cuman ngebimbing gangster-gangster sekalian cari tahu siapa yang lagi bikin cerita bagus. Terus kalau dia bikin cerita bagus ya kita tandain buat dia naik pangkat, naik ke CS lah atau apapun itu. Kalau gua disuruh pilih main roleplay, gua nggak bakal mau jadi HT. Nggak bakal mau gua. Nggak ada funnya. Jauh lebih fun yang namanya ngerasain progression. Makanya gue bikin sistemnya progression. Lu bayangin aja lu pertama kali lu bikin geng gitu kan, bareng-bareng temen-temen lu ber-15, ber-20. Lu belum punya apa-apa. Terus one day lu naik level, and then at the end lu dapet meja HT. Bro, how would that feel gitu lo bagi gangster? Everything lah. Meanwhile you have this kind of concept di kota-kota yang udah ada di mana. Nah, beli, tinggal bayar. Jadi lu fraksi. Apa seru? Makanya kalau dari gue dari awal gue pengennya ceritanya tuh setiap geng tuh ada ceritanya. Soalnya gue harus mikirin gimana caranya geng-geng ini bisa dapet viewer. Nggak semua viewernya nimpuk di satu tempat. Itu yang gue selalu pikirin. Makanya gue live selalu member, kecuali sekali-sekali gue live publik biar kayak kalau ngeliat butuh apalah namanya, butuh exposure lebih baru gue live publik. Oh gue pasti live member biar semuanya mencar. Jadi gimana caranya semua orang bisa jadi karakter utama? Itu RP. That's the essence of role. Gimana caranya orang bahkan yang gak streaming bisa jadi karakter utama? Itu yang harus selalu dipikirin buat gua ya. Buat gua itu yang harus selalu dipikirin. Makanya kenapa gua gak pernah ngebatasin RP orang, gua gak pernah review RP. Jadi kalau dari konsep HT itu sendiri, itu konsep HT. Cuman emang gue tahu suatu waktu ada kemungkinan harus bubar HT. Karena dari awal dibuat pun ya cuman buat jadi admin. Kalau sampai kotanya udah terisi 12 fraksi, baru high table nggak dibutuhkan. Dan di saat high table nggak dibutuhkan, ya udah kita tinggal mencar, kita tinggal jadi apapun yang kita mau. Baru gamenya mulai buat kita sebenarnya. Someone has to take the hit. Kalau mau nambahin dikit Bang Ge, mungkin banyak yang ngeliatnya kayak jadi HT enak ya. Sebenarnya nggak sama sekali sih, kalau boleh jujur. Boring. Kalau gue boleh jujur ya, yang kalian lakukan itu adalah yang gue lakukan di dulu. Dan gue enak banget karena gue itu dialog. Problemnya satu Bang Ge. Karena gue dialog. Ya, sorry Bang Ge. Problemnya satu. Yang kita urus tuh nggak cuman 10. Jadi kita benar-benar ngurus semuanya Bang Ge. Bahkan yang nggak kelihatan, ya mungkin harus gue buka dikit. Bahkan yang nggak kelihatan pun kita sampai di luar juga kadang discuss tentang apa yang harus dilakukan untuk semua gengnya berjalan dan lain-lain tuh. Itu sampai kita pikirkan. Jadi kalau dibilang enak, jauh dari kata enak. Berarti sebenarnya simpelnya itu adalah enaknya. Bukannya itu enak adalah lah, lebih less fun mungkin itu. Ya, less fun right ya. Enak nggak enak Lebih kan tergantung perspektif. Kalau menurut gue itu berarti tentatif ya, subjektif, benar, tergantung perspektif. Kalau gue itu sangat amat menyukai. Sudut pandang. Setiap gue melihat live-nya Kodelwin, gue tuh seakan-akan mikir ini kok Gabriel Malak di sini nih enak banget ini. Boleh, masuk Kayak aja gitu. sini, bantuin gua. Ya, Nggak masalah. sebenarnya nggak masalah. Gua mah dengan senang hati. Woi, what? That's the point. Kodelwin, jangan Anda nih ini, wahai Bapak Delwin ya, Lo itu saya sama undangan itu terbuka tuh. tapi Silakan Kodelwin ya. Kalau mau. Kodelwin ya, di sini gue pengen ngasih klarifikasi dan gue pengen, ini gue berani bilang sumpah ya. Lo bisa tanya Mas Mucil, lo bisa tanya admin yang lain. Itu ketika gue itu resign, tidak pernah ada gue menyuruh player untuk stop di situ. Tidak pernah gue menyuruh player untuk coaching apapun itu. Di live gue kemarin bahkan gue sempat bilang begini, kan gue mohon maaf waktu itu kan gue menolak diskusi karena menurut gue targetnya salah. Tapi ketika pas gue bilang demi kepentingan polisi boleh tapi tinggal 10 menit aja. Dan habis itu
10 menit, tinggal 10 menit karena gue harus syuting kok. Gue syuting pulang jam 4 pagi kayak gitu. Alhamdulillah Bang Windah menghubungi gue dan gue bilang, gak apa-apa Bang, ayo kita ngobrol sama Ko Delwin. Tapi takut ntar Ko Delwin perang dingin nih, dan Bang Windah bilang ntar gue usahakan supaya lu gak perang dingin sama Ko Delwin kayak gitu. Oke, ya udah, dan gue itu gue tunggu. Nah, gue itu bahkan ketika live kemarin itu gue bilang, ini dari manajemen sudah membuka evaluasi kepada kepolisian. Berikanlah kesempatan untuk manajemen untuk tes. Halo? Ya. Ada. Barusan sempat rusak. Ada. Berikanlah kesempatan untuk server berbenah. Jadi kalian duty aja. Dan itu ada. Aku lupa ya, tadi atau kemarin itu ada. Jadi dalam hal ini standpoint kita sama ya. Maksudnya takutnya nih dengan penggiringan yang di TikTok. Aku nggak nonton TikTok soalnya aku nggak aktif di TikTok. Dengan penggiringan apa? Lebih baik nggak usah lihat. Oke. Ichikiwir. Jadi itu perspektif yang itu adalah perspektif yang perlu kita keluarkan dulu di table kayak gitu. Aku jujur di sini aku itu concern dengan teman-teman kepolisian. Karena begini kok, di kepolisian itu aku yang membagi-bagi. Jadi RP sekecil apapun itu aku bagi-bagi Ko Delwin. Aku lempar ke sana ke sini. Makanya wahai Anda ya, HT yang menembaki saya, Anda menambah pekerjaan saya, wahai Bapak founder. Dan Mas Aheng yang lebih kaya dari founder. Ya, jujur. Aheng lebih kaya. Jujur Bos Aheng. Bos Aheng jujur. Back to topic. Sandalnya harganya 2,5 juta juga, jujur sandal. Lanjut. Jadi kalau menurut gue mungkin gini, menurut gue perbincangan gue tentang kayaknya enak dari high table dan Ko Delwin, misalkan Ko Delwin mungkin kalau ngeliat kepolisian kayaknya enak jadi kepolisian, ya sesuai dengan pepatah rumput tetangga lebih hijau. Kalau soal itu mah tergantung selera orang. Kalau betul. Gue jujur ya, gue pernah coba main RP polisi. Kalau gue nggak gitu bisa masuk ke peran gue sebagai polisi, tau nggak? Kalau gue ya. Soalnya kan kalau polisi kan harus benar-benar mentingin code yang udah ada di kepolisian kan. Dan kalau gue jadi penjahat kan gue lebih enak gitu, bisa ngapain aja. Kalau gue lebih enjoy jadi penjahat. Waktu itu gue pernah jadi polisi, berapa lama ya gue pas kita jadi polisi tuh, berapa lama sih? 2 detik. 2 bulan, 2 detik mah gila lu. Cuman polisi kalau emang enjoy being being a good side and cop of RP ya bagus sih, kayak seru-seru aja. Lo bisa ngedidik orang-orang rookie baru, bisa pelatihan, terus lo bisa ada RP unit lo sendiri gitu kan, jadi kayak unitnya bisa bondingnya lebih kuat dan lain-lain ya. Sebenarnya tergantung orang ya, seru-seru aja. Cuman kalau misalkan jadi penjahat kan lebih ada something tulus gitu loh. Bedanya di situ kali ya. Oke, aku harus ngomong nih. Jadi sebenarnya akar masalahnya masih belum dibahas nih dari tadi. Ini kan lebih ke yang tadi dibahas adalah saran dan fungsi dari HT, saran dari G dan fungsi dari HT dari Ko Delwin gitu kan. Akar permasalahan dari kenapa G bikin martir ini sampai keluar adalah salah satu kesan aku dapat, dia ngerasa ada salah satu orang yang no fear. Nah, mungkin itu bukan. Yang non fear itu tuh itu bukan salah satu. Trigger utamanya itu sebenarnya keluhan kok. Lanjut. Oke, dipilih dulu mau bahas yang mana dulu. Ini aku bakal bahas keluhan ya. Boleh, kalau mau keluhan dulu boleh. Kalau menurutku non fear itu untuk dibahasnya itu kayaknya dengan Ko Delwin itu udah melakukan evaluasi. Waktu itu evaluasi kan Ko Delwin kan dengan kepolisian udah dibahas. Soalnya kalau ngomongin non fear itu yang gue selalu bilang gray area di dalam dunia RP ya. Lo kalau misalkan bikin yang namanya non fear itu black and white, di satu sisi lo udah rap. Kenapa kok? Sen bocor Sen. Boleh di kick atau mute. Halo? Ya, jadi kalau menurut gua kalau kita ngomongin non fear RP, kalau kita bikinnya benar-benar black and white, kita sangat membatasin role play. Karena gini, banyak orang yang role play-nya tuh nggak banyak sih. Beberapa orang tuh role play-nya emang dia tuh udah terima kenyataan bahwa dia ngelakuin sesuatu ini, dia bisa mati. Contoh ya,
Gue bisa ambil contoh, ini contoh yang gue udah pakai juga kemarin. Cuman mungkin kalau perlu diulang, gue ulang nih. Jadi waktu itu kan kita udah nangkep Alex Komarudin. Alex Komarudin itu adalah Head of Investigation sebelum David Reed. Dia yang awalnya cari tahu semua informasi tentang HT dan ingin meruntuhkan HT lah. Kita udah dapet, RP-nya udah gue culik. Udah 2 hari kita culik, itu RP-nya kalau nggak salah 2 hari ya. Soalnya kan Mas Cakcop kan juga nggak bisa nge-roleplay terlalu lama kan kalau udah malam. Jadi tuh pas kita nangkep dia, kita kasih ya udah kita lanjutin besok gitu loh. Nah habis itu kita udah todong beliau dengan segitu banyak senjata, dia nggak mau kasih tahu informasinya. Karena dia udah siap mati. Salah nggak? Enggak. Dia udah siap mati, dia mendingan mati dibandingkan spy-spy-nya dia ketahuan semua. Tapi di situ nggak gue bunuh. Oke. Itu bukan novel. At the end of the day, namanya roleplay ya main-main aja bro. Jadi kalau misalkan gue ngomong di C gue bakal bunuh semua. Ya I'm being Don Vito, kepala HT, gue udah punya head of komisioner di polisi, gue udah punya babi Bu Bebo. Buat apa gue bilang oh my god, 2 anak gue mau dibunuh bro. Iya, ya nggak mungkin lah. Cuman banyak orang yang ke-trigger gitu kan. Head of komisionernya siapa tuh? Jujur aku dengerin ini ya. Nixing. Jujur. Iya, mau kegituin anjing, gak kejebak dia bangsat. Mas Kodevin, jujur ya, aku harus ngakuin sih. Aku pas mendengar itu aku tercerahkan tuh. Jujur, selama ini aku kira non-fear itu adalah black and white. Tapi ketika ditaruh ke dalam gray area gitu, gini, kalau misalkan aku aja bisa salah. Kalau black and white soalnya jadinya kentang buat karakternya. Betul. Kadang. Iya, ini makanya menurut aku ini masuk akal Kodelwin. Tapi yang pertimbangannya begini Kodelwin. Seandainya aku itu bisa berpikiran seperti demikian, ya bisa berpikiran hanya black and white, tidak memungkinkan kalau misalkan banyak yang berpikir seperti black and white. Nah makanya itu demi keenakan agar ini kan kita ngomong kayak gini kan tujuannya tuh supaya mendapatkan solusi dan tidak dapat masalah yang sama lagi, iya nggak sih? Yes. Iya, nah itu nanti akan lebih enak apabila untuk non fear-nya itu non value life atau NF no fear atau NVL-nya itu tuh emang dijelaskan aja. Oke, ini gray and white kayak gimana? Oke, tapi soalnya kalau kita ngomong di rules kita jelasin kayak gitu. Hitam putih jadi hitam putih ya. Iya, kalau dijelasin hitam putih. Nggak bisa. Harus di rulesnya tuh harus literally black and white itu biar orang yang pertama kali main RP nggak ngide konyol. Yang bahaya tuh orang yang pertama kali main RP yang nggak tahu apa-apa. Makanya rules tuh harus black and white. Tapi balik lagi at the end of the day, it's just a game dan namanya kota di dunia yang main roleplay nggak pernah ada yang kotak sempurna, harus dinamis. Jadi harus tergantung situasi. Rulesnya kadang perlu dibelokin tuh tergantung situasi, nggak bisa kita black and white, nggak adil itu. Ini mungkin aku kasih pandangan, sudut pandang ya, Ge. Menurutku. Tambahin dikit boleh nggak, Mas P? Sebelum Mas P ngomong ya. Kan aku dulu yang ngomong, kenapa kau nambah? Boleh aku dulu, kenapa kau? Orang kaya orang kaya memang suka menyela, jujur. Donatur harus ngatur, Iya. Aku mungkin mau menambahkan kata-kata Kodil ya. Kenapa misalkan dibilang gray area, mungkin bakal banyak yang setuju kayak terus kenapa peraturan dibuat. Cuman harus ingat guys, kalau esensi roleplay itu yang seru itu justru dinamikanya. Pada saat kalian harus tidak untuk takut agar memperbagus ceritanya, kenapa enggak? Dan lawan RP-nya pun kalau misalkan mengerti, dijalankan saja. Itu yang terjadi pada saat itu kejadian kita sama Alex Komarudin ya. Kalau misalkan ditanya apakah anak HT ada yang bermasalah, nggak ada sama sekali. Kayak kalau misalkan dia batu kayak gitu, yaudah kita respect the RP. Mungkin pada saat kita keluarkan dari sini, dia akan membuat RP baru yang lebih besar. Itu aja poinnya. Yap. Jadi enggak. Jadi yang bahaya itu kalau udah rules play, bukan role play lagi. Itu yang mau ku omong kan di akhirnya gara-gara kau potong aku jadi gak ngomong itu. Mahal tuh katanya. Enggak, karena orang kaya suka motong. Sekolah swasta. Iya, sekolah swasta. Aheng nggak tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu kata ngutang, dia nggak pernah tahu. Sabun batang nggak tahu dia. Nggak tahu. Odol dipotong nggak tahu dia. Banyak banget player RP yang sekarang main RP itu rules play. Mereka lupa kalau yang lagi dilemahin itu role play. Jadi kalau misalkan ada yang salah dikit, mereka berpandu langsung rules.
nggak mikirin ceritanya. Ini salah Wah, nih. kalau kayak gitu admin gua nggak perlu digaji semua tuh Itu kalau semuanya poinnya. black and white. Itu bukan role play jatuhnya, ya udah langsung sorry ya, langsung main game-game yang memang udah rules secara Itu dia, sistem. Mas P. Bener. Rules secara sistem, Karena- contoh Valorant ya udah ada rules secara sistemnya. Habis mati, habis gitu harus nunggu berapa detik untuk beli senjata kayak gitu-gitu, itu rules secara sistem. Sedangkan kalau GTA 5 ini kan role play, semuanya itu harusnya balik lagi aku yang udah bilang, ini semuanya dari pengertian satu sama lain. Bahasanya toleransi. Ini contoh ya, biar buka lagi ya. Kayak VDM itu hitam atau putih? Apakah VDM benar-benar nggak boleh? Kalau menurutku, selama ada cerita yang bagus, ya VDM boleh-boleh aja, asalkan ceritanya bagus. Atau apa lagi ya? Ya itu paling cocok non-fear. Non-fear itu non-fear. itu paling cocok itu. Iya. Mobil di tanah gitu. Kalau misalnya secara ceritanya bagus, ya why not gitu. Tapi balik lagi, itu dibikin, bener kata Kodel, aku setuju dengan Kodel, itu dibikin supaya orang-orang yang baru main ngerti di basic-basicnya. Begitu dia bikin cerita, dia bisa berimajinasi kreatif. Oh ternyata yang ini masih bisa nih. Menurutku semua aturan roleplay itu abu-abu, bukan hanya non-fear aja, tapi seluruh peraturan itu abu-abu. Yang penting satu sama lain toleransi. Oke, kalau begitu nih aku bakal bahas gini nih. Ini aku udah nggak setuju di sini. Ada abu-abu, tapi ada harus hitam dan putih. Misalkan kita ngomongin tadi nih, VDM. Kalau misalkan VDM itu kita sepakati ada abu-abu, berarti itu kita memperbolehkan ketika kita itu dibegal, misalkan ditodong pistol di depan mobil, terus langsung ditabrak, jedeng kayak gitu. Nah, Balik lagi Kalau bisa- toleransi. Apakah Betul. lawannya mau atau tidak, itu kan yang kita harus ngerti, harus kita Betul. bisa ukur. iya, jadi kalau misalkan kayak gitu, persiapkan untuk admin untuk siap-siap selalu menengahi dan selalu menengahi kayak gitu. Jadi menurutku gini, kalau mau diabu-abuin tidak masalah, karena selama abu-abu itu kota server harus menyediakan admin yang responsif. Harus tuh. Mungkin kalau misalkan VDM gue lebih setujunya tuh black and white. Black and white. Soalnya Ah, kalau- setuju kan Kodelwin? soalnya Setuju kalau kan? VDM Iya. Ini yang ada di otakku ya, VDM yang abu-abu nih misalnya. Ada cara pembunuhan. Ini orang udah resek banget nih. Ditembak hal yang biasa. Ya, aku tabrak pakai mobil lah. Mas, itu bukan VDM, itu roleplay, Mas. Ya itu maksudnya kayak gitu. VDM tuh dia Random ditodong banget, nih. random banget. Dia ditodong sama misalkan 2-3 orang. Terus si bro bukannya berhenti terus keluar, dia malah tubruk Nabrak. terus kabur. Itu VDM. Sorry, ini kenapa? Oke, singkatan VDM apa? Oh enggak, vehicle deathmatch. Iya, vehicle dia Bunuh orang. ya bunuh orang. Bunuh orang. Menurutku kalau misalnya ada contoh untuk menyiksa orang atau bikin Itu nggak orang. deathmatch. Itu Kalau roleplay. yang kayak lo bilang lo nggak deathmatch. Iya, itu roleplay. Oke, berarti aku salah. Iya, benar. Jadi Ini kalau yang saya lo bilang ini itu nih, RP saya jadi itu polisi bagus. tidur Iya, kayak gitu. Lo ikat Ah. dia, misalkan lo RP, lo ikat dia ke tiang, dia nggak bisa kabur. Lo beneran nih nggak mau ngomong, nggak mau kasih tahu, gue tubruk. Udah tubruk gitu kalau dia nggak mau kasih tahu. That's roleplay, Iya. it's fine. Jadi aku takutnya gini, Salah sih. Mas. Aku takutnya ini akan ada beberapa. Soalnya gini, Mas. Kalian itu server email memiliki bonus demografi. Kalian memiliki polisi-polisi yang angkatan lama dari XC, dari Vector, dari Hope, semuanya ada di situ. Semuanya mempelajari. Kalau kalian tahu istilah kata CK itu yang mengeluarkannya itu adalah satu kepolisian bernama Erwin Blackthorn. Itu CK berasal dari dia. Terminologi CK itu berasal dari dia. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalian juga memiliki pemain-pemain yang baru yang senang untuk melihat itu. Pemain-pemain yang melihat Kodelwin, pemain-pemain yang kalau misalkan ngelihat itu soal wah seru banget ya jadi HT dan semuanya ngomong ala-ala Kodelwin. Gue pernah ya kok ketemu sama orang kayak saya mau jadi polisi. Wah nih anjir nih banyak nonton Delwin nih. Kayak gitu. Itu pernah. Nah, makanya struktur rules itu memang harus dibedakan. Ada yang abu-abu dan ada yang hitam putih. Supaya terjaganya kenyamanan untuk setiap player dan terjaga kenyamanannya admin. Jadi aku mikirin tuh gimana admin enak menengahinya dan gimana player enak menanggapinya. Soalnya takutnya ntar kadang-kadang oh ini cry ke admin lagi kayak gitu-gitu. Capek nanti. Dan ditambah lagi admin kita tetap aja manusia. Nah ini aku mau ngomong nih Kodelwin nih. Salah satunya nih. Ini aku ngomong buat aku sebut nama atau enggak nih Ko? Pasti Kodelwin pernah dengar sih. Bebas. Aku gak sebut nama ya, takutnya ini ada salah kaprah gitu. Jadi gini, kepolisian itu, ini baru aja nih dapat juga nih aku. Ada ini Discord aku tiba-tiba kayak ada titip pesan gitu. Oke.
kepolisian itu baru aja di warning. Ini udah 2 kali nih warning soal helikopter nembak dari atas. Nah, waktu itu kami dapat teguran keras langsung dari salah satu admin yang ngehandle bedside. Dan adminnya bilang, orang gua ada di situ kok. Kayak gitu kok. Gua ada di situ, gua ngeliat helikopter nembak duluan. Nah, semua player itu, ini ingat ya, tadi kita ngomongin bonus demografi soal player-player yang udah lama jadi polisi. Semuanya itu body cam, semuanya itu streaming. Dan gak terima. Kok admin gini sih, kenapa gak cross check dulu sih? Nah, abis itu kau bilang, oke, apakah admin ini ikut bermain atau dia no clip? Ikut bermain. Kalau ikut bermain berarti dia nggak bisa ngeliat semuanya dong. Karena kalau admin tuh biasanya kalau ada perang gitu dia no clip, dia pasti nih, mana nih, ada Sasuke nggak nih, pakai Susanoo, kayak gitu-gitu tuh. Nah, berarti dia tidak ikut bermain. Oke, kepolisian bagaimana? Ini kita ada medalnya. Berapa medal kepolisian itu dikirimin? Ternyata enggak. Polisi itu pakai helikopter ditembakin dulu, terus baru nembak balik. Nah, maksudku tuh gini. Kalau misalkan admin dengan seperti itu kan ya namanya juga manusia kan, kesalahan. Tapi kan emang harus selalu double checking. Aku dulu sebagai admin bedside, aku paling sering dibohongin sama bedside juga, bukan sama whitelist. Yang paling sering ngebohongin aku itu adalah bedside. Iya, dia begini. Oh gitu. Habis itu aku cross check ke whitelist. Ini katanya gini-gini, coba dicek deh. Dicek, dipertemukan, ternyata dia bohong. Itu sama seperti yang gini loh. Pernah lihat gak ada polisi yang IC-nya brutal? Dia lagi ngejar suspek, lagi lari-lari, terus dia bilang, "Wah, dia reaching." Padahal suspeknya nggak reaching sama sekali. Dia bisa nembak kayak gitu. I think kalau ngomongin kayak gitu, balik ke kedewasaan aja sih. Soalnya kalau kita bikin aturan nggak boleh nembak dari heli, ntar helinya juga jadi nggak guna gitu kan. Ya kan. Dan itu yang dibilang akhirnya diancam, emang nih polisi selalu nembak dari heli ya? Perlu nih gue cabut fiturnya kayak gitu. Loh, dicek dulu dong. Dan ini baru kena lagi nih kepolisian, dibilang nembak dari heli dan kayak gimana gitu. Susah soalnya kan pantau gitu. Betul soalnya, itu dia. Itu ibaratnya harus punya eye in the sky yang no clip mulu, yang ngeliatin kayak gitu kan agak mustahil. Meanwhile report yang ada di kota aja setiap berapa detik sekali ada yang report. Kayak helper kita juga banyak banget kan. Terus di satu sisi sebenarnya itu kenapa gue ngomong kedewasaan, karena dari kita sendiri pun juga pernah kok lagi jualan narkoba, terus tiba-tiba ditembak sniper. Kalau gue nggak dewasa, bisa aja gue eval, gue bilang wah ini nggak bisa nih, break rules. Tapi yang itu yang ketemu sama aku kan, Iya itu. Aja whatever, kalah menang whatever bro. Nggak penting lu mau pikirin menang kalah ya, main Valo, main CS, main Mobile Legends sana, cari win rate, cari win sana, puas-puasin ego lu. Kalau lu main RP ya udah gitu. Kalau gue ya sekarang ya nggak tahu, gue lebih kayak ya udah, gue kena tembak sniper, gue ya cari menang nih, mana gitu loh, champion tulisannya. Nah tuh atau main DS tuh. Nih Kodelwi nih aku tuh pengen ya, aku tuh ngeliat kalau misalkan kota ini adalah jasa dan kita adalah customer, boleh aku ngomong kayak gitu? Ini masuk akal, menurutku masuk akal. Lanjut. Masuk akal. Ini keluhan aku nih. Dia ada yang mesen. Kenapa seragam polisi lama masuknya? Nah, tolong Kodelwin tolong dijawab. Ini kita bakal ke topik yang fun ya, Ko ya. Ini topik yang fun ya. Ini topik yang fun. Itu katanya terakhir kan di rigging. Gue nggak tahu siapa yang rigging, tapi soalnya kalau kayak gituan jujur gue nggak ikutin. Cuman emang gue juga gue udah nanya sih kayak ini. Gue bantu Jobko. Boleh tolong. Siapa tuh? Lama-lama soalnya kemarin tuh banyak masalah copyright. Dia tuh kadang ngambil filenya nggak tahu dari mana. Ternyata filenya bodong. Itu nggak boleh. Oh iya, bajunya beli ya. Banyak polisi tuh kadang ngasih baju, tapi nggak tahu dari mana. Ditanya beli dari mana? Beli dari Discord. Nah itu kan bahaya. Makanya benar-benar harus kita cek ini beli source dari mana. Beneran kreatornya yang dibeli atau enggak. Kalau barangnya bodong, nanti suatu saat ini servernya kena. Kayak waktu itu. Kayak banyak masalah itu bisa terjadi karena baju. Kita waktu itu kena libur yang berapa ya? 14 hari itu salah satunya literally ambigu banget emailnya, tapi salah satunya katanya lu ada asetnya copyright. Iya. Kayak habis itu bodong.
14 hari itu kita recheck semua aset, literally semua aset, semua baju, semua mobil dan lain-lain. Emang ribet sih zaman sekarang, nggak kayak dulu enak banget 5M. By the way Rio, warning satu ya, ngomong nggak webcam ya. Oh, Warning sorry. di sini Bang. Iya. Nabrak soalnya sama ini stream bentar. Nah ini terus nih ada yang kedua nih, Kodelwin. Ini aku bakal menyampaikan ya. Beberapa kepolisian itu kayaknya ini bukan kesalahannya Kodelwin juga sebenarnya. Pasti Kodelwin setuju tentang fear kedudukan polisi. Kalau misalkan masuk holding cell, kalian ketangkep, udahlah tunjukin aja lah fear RP-nya, bukan Harus, kayak kata harus. petenteng. Ah ya kan Kodelwin sepakat. Makanya gue kalau tiap kali Ya. di interrogation room, gue ditanyain sesuatu, gue pasti kasih tahu infonya. Gue nggak pernah kayak ngalangin infonya in the sense that kayak gue nggak mau bocorin. Pasti ada yang gue bocorin tipis, biar RP-nya jalan. Oh, RP-nya nggak jalan. gue nggak sepakat. Lu nggak memberikan itu pada saat di ini interrogation room kok. Lu gua suruh pantun lu nggak mau waktu itu. Enggak, beda. Bebek sama kuda, ge. Mentang-mentang Anda founder ya, Kodelwin. Iya. Gue mending kena penjara 80 bulan gue. Dia disuruh nyanyi juga nggak mau, ge. Parah, suruh nyanyi nggak mau. Oke, ini Kodelwin, ini selanjutnya. Ini selanjutnya ya. Karena gini, yang aku bakal kasih ini adalah ini adalah keluhan dari kepolisian, which is sebenarnya keluhan minor yang kemarin Kodelwin udah menyediakan evaluasi. Artinya ada niatan untuk membantu teman-teman kepolisian untuk bermain dengan harus. betul. Jadi di sini kita sepakati ya, apalagi kan di sini kan orang udah melihat Kodelwin ngomong begitu. Nah, ini berikutnya nih. Ini menarik ini. Dan juga butuh CEO atau founder di polisi. Soalnya kita di polisi nggak ada nama, kena serang terus kalau ada apa-apa. Maksudnya begini Kodelwin, kita ngomongin founder ada di bad side, head admin ada di bad side. Admin memang banyakkan bad side, maka perlu ada admin di bad side. Admin di whitelist itu hanya sedikit. Jadi kami takut kalau misalkan ada apa-apa tuh yang nge-backup tuh sedikit kayak gitu. Nah itu untuk solusinya jujur aku nggak tahu. Nah ini sebenarnya aku tuh juga kesel kok, karena biasanya tuh aku kalau misalkan komplain tuh aku ada solusinya. Nah berhubung ini komplainan dari beberapa jajaran kepolisian, aku nggak tahu solusinya apa nih. Itu akan menjadi PR bagi Kodelwin, bagi manajemen. Makanya kita punya helper paling banyak polisi. Itu salah satunya buat kita biar bisa tahu semua keluh kesah. Cuman mungkin dari manajemen kita kurang banyak, kurang sering kayak sit down buat ngobrolin keluh kesah secara langsung. Mungkin kedepannya ya mungkin itu harus dilakukan lebih sering. Yes. Nah yang berikutnya ini ada lagi nih kok. Hapus peraturan nggak boleh nembak dari heli duluan, bikin miskom. Kemudian polisi harus bisa nembak dari heli, soalnya kita butuh itu buat lawan jumlah bedset dan juga lawan setup kematian yang ada di kota. Nah kalau ini silahkan, itu ada pertimbangan. Kodelwin nggak perlu jawab sekarang karena menurutku jawaban yang tepat itu selalu didiskusikan untuk beberapa hari, di sit down terus bakal ngomong kayak gimana. Emang ini game kalau mau dibikin game kompe nggak bisa. Ini game sampah. 5M itu game penuh dengan bug, penuh dengan hal-hal konyol seperti tangga monyet, pikanan. Aduh, gua kalau ngomongin ini mah nggak bisa habis. Jadi kalau emang nyarinya win loss, Nggak bisa. never gonna work it. Ini bukan game Yes. kompe. Nggak bisa. Ini game layak ini. Karena itu tadi kalau bahas itu Bang Ge, itu poinnya udah menang kalah kan. Jadi kayak poinnya sebenarnya bukan di sananya sih, cuman gimana cara ngatasinnya aja. Soalnya Iya, kalau jadi- misalkan kita ngomongin menang kalah, kita di jalan pun nggak mungkin menang lawan polisi. Nggak Jadi mungkin. emang itu kan penjahat kalau udah mulai set up itu namanya last sort dia lah. Jadi kayak oke, gue udah nggak ada choice lagi, gue pengen view, gue pengen udah gue set up. Kalau one way kan ribet, bisa di all in. Dia cari yang setupannya nggak one way tapi sebenarnya in a sense tetap OP gitu loh. Cuman ya di situ gimana ya, emang namanya 5M, jadi kalau mau diapain pun misalkan nih dibikin helinya boleh langsung nembak, penjahatnya nggak bakal ada yang barricade. Terus kalau penjahatnya nggak ada yang barricade, polisinya juga nanti kerjaannya cuma pursuit, ujung-ujungnya bosen jadi polisi. Itu nggak bisa pernah di tengah, selalu kayak kadang gini, kadang nanti ini, nanti yang itu, tuker-tukeran. Makanya kita yang penting metanya setiap berapa lama sekali kita ganti.
Lagian dari juga server. nembak di helikopter juga susah sebenarnya. Gak terlalu OP sebenarnya, gak se-OP itu kok. Tapi setidaknya ada fighting chance-nya untuk itu. Itu tergantung pilot lah kalau ngomongin susah atau gampang. Kadang ada yang Betul. jago ya bisa aja. Begitu lewat drut mati. Tergantung lah, nggak bisa. Oh ini ada lagi nih. Oh untungnya, oh nggak apa-apa. Ini tinggal diomongin aja ke Mucil nanti. Soalnya jadi Brutes sama Florin dan beberapa anggota kepolisian itu patungan untuk beli seragam. Jadi kita ngomongin player yang beli seragam, udah patungan, udah beli Bangge demi Allah ada bukti dan lain-lain. Ya bener. Dah palingan itu nanti di cross check aja itu kepada Mucil. Kalau misalkan nggak masuk berarti hashtag Adili Mucil ya guys. Juan kalau ngantuk tidur, Juan. Nggak usah dipaksain gitu. Anjas marah. Anjas Gua menikmatin itu. Ya. Dalam hati Anjas, Kamu ya. banyak banget. Iya. Paling gini sih, Bang Ge, kalau Ya. misalkan untuk garis besarnya ya, kayak kalau kita ngomong win or lose yang tadi win or lose condition itu, sebenarnya semuanya akan kebagian momen di mana polisi kalah dan penjahat menang. Jadi Betul. kalau misalkan kita debatin kayak gimana cara balancingnya, nggak akan pernah ada jawabannya. Jadi emang it is what it is. Kalau misalkan emang lagi hoki, penjahatnya menang. Kalau misalkan lagi oke, polisi yang menang. Dan yang bisa kita lakukan apa sih sebagai penjahat dan polisi? Terima aja. Karena Dan sekali yang lagi, kita bisa lakuin sebagai server ya itu cuman ubah meta berapa lama Iya. sekali, nanti kita ubah metanya biar ketimpang atau whatever, biar kebalik gitu loh. Betul, gue sepakat Dan kalau dalam pasti hal itu. terjadi. Namun yang gue pastiin di sini, yang gue omongin di sini itu bukanlah win atau lose, tapi fighting chance. Fighting chance. Apa itu maksudnya fighting chance? Ya biar lebih Kalau misalkan balance tadi gitu dibilang- kan. Kalau misalkan tadi dibilang kepolisian itu pasti menang lawan bad side, ini gue kasih clue-nya nih. Kalian bisa kok menang lawan kepolisian. Kalian drive by, naik mobil, ajak polisi, mobil drive by. Karena tidak ada SMG kepolisian yang bisa digunakan untuk drive by, Oh kecuali iya. SWAT. Dan tidak semua Oh. polisi SWAT. Beneran. Ngeliat nih, Gua kagetnya gua pikir gue baru tahu juga. nggak gua ada. pikir by system nggak bisa. Oh itu kan by role play. Nggak bisa, nggak bisa. Iya by role play kan sebenarnya kan tergantung Betul. petingginya mau kayak gimana. Kalau lagi barricade misalkan dia bagiin kan juga bisa. Nah, itu dia maksud gua. Tergantung. Itu adalah dengan adanya senjata di SWAT itu artinya ada fighting chance. Jadi di sini bukan menang atau kalah. Fiturnya itu dilihat apakah ini menang atau kalah atau apakah ini fighting chance. Kayak gitu. Soalnya kalau misalkan ngomongin itu Bang Ge, Ya? dari penjahat juga ngerasa kita nggak punya fighting chance lawan 100 polisi di jalanan. Wah. Even nggak bisa nembak di mobil, karena kita cuma 20 orang aja. Peluru kita Nah, terbatas. bisa sih kalau Iya, makanya, dari itu segi poinnya. win Makanya- loss. Kalau Susah. main game bodoh Ini ini. gue Iya. kasih Nggak bakal insight pernah dikit ada. ya, Bang, ya. Nggak pernah ada karena ini bukan Kalau e-sport iya. ready. Iya, Nggak It's gua- not, nggak akan it's kelar. No. Hah. Paling gua ngasih satu insight aja Bang kayak gini. Kita 20 orang jalan pakai laras panjang, satu orang bawa 5 vest. Polisi bisa bawa 7 sampai 8 vest satu orang. Betul. Oke? 7 sampai 8 vest satu orang. Anggaplah kita bunuh 50 polisi dan sisa 10 orang. Masih ada 50 polisi lagi yang buat batai 10 orang ya. Jadi kalau kita ngomongin fighting chance, sebenarnya kalau dari penjahat juga sebenarnya kita ngomong nggak ada fighting chance. Tapi kenapa HT bisa? Karena kita teman mainnya cuma polisi dan kita emang having fun aja. Kalah menang kita benar-benar nggak peduli sih Bang. Poinnya di situ sih sebenarnya kalau fighting chance ya. Kalau mau dilihat dari perspektif penjahat, kita harus mengeluarkan modal lagi untuk melawan polisi. Mengeluarkan duit lagi. Kalau begitu, dengan argumenmu itu, Mas Aheng jelaskan ke gua bagaimana cara menanggulangi kalau misalkan kepolisian yang kayak gituin tuh nggak duty lagi karena capek. Capeknya dalam artian apa? Capek dari ditembakin terus, capek dari ditembakin terus. Itu. Capek ditembakin terus. Iya makanya karena mereka merasa tidak ada fighting chance-nya. Nah ini adalah kesempatan kalian untuk ngomong selaku high table kepada kepolisian di sini yang lagi nonton. Bagaimana nih jadinya? Karena gue nggak menemukan jawabannya kalau kayak gitu. Ada sih jawabannya. Barak. Iya. Kalau mau jago emang harus latihan main game apapun. Cuman kan itu udah di luar konteks role play ya. Tapi kalau emang penting banget buat kalah menang ya harus latihan, nggak ada pilihan lain, harus Tapi nembak. RP seru tuh kalau memang ada RP barak anjing. RP wajib militer gitu. Iya. Anjing keren tuh. Waktu itu gue RP-in itu di kota gue dulu
Hah? barak militer gue trainingin yang baru-baru. Hmm? Jadi kalau situasi perampokan, misalkan penjahatnya setup di Rockford, gimana caranya kita bisa kalahin setup Rockford? Udah kita bahas strategi. Nanti harus ada yang drop ke sini, yang naik tangga emang udah pasti mati, tapi lu harus naik biar orang bisa ngedrop. Beda-beda gitu. Jadi kalau nggak kan helinya kalau misalkan ini nggak naik tangga, helinya nggak bisa ngedrop kan difokusin. Jadi ya udah lu buang nyawa lah ibaratnya berapa orang. Soalnya gini Bang Ge, Itulah. kita pernah menjadi polisi untuk mengatusin bariket juga. Pas itu jumlahnya bahkan dibatasin tiap. Di nerf kita Cuma 12 orang, lawannya 8 orang. Terus senjata kita nggak lebih sakit daripada beta lebih sakit, cuman bisa. Jadi kalau emang kita bahas menang kalah, nggak ada habisnya, beneran nggak ada habisnya. Gimana pilot balik lagi sih? Iya dulu sampai kita di nerf senjatanya diminta dikurangin damage. Kita yain juga nggak masalah. I mean, ya itulah baratnya gini kalau misalkan kita ngomongin sebuah game tuh ada tier level ya. Jadi contoh kayak Valo ada bronze, silver, gold, immortal, Radian. Ya kan? Kalau misalkan kita ngomongin 5M Nggak ada. di HT kebanyakan ya immortal sama ascendant gitu intinya. Jadi gimana caranya kalau di kepolisian emang menang dalam pergi perang ya yang silver bronze ini ya harus bisa naik tier gitu intinya. Kalau misalkan kita ngomongin konteks ini ya kompe sama perangnya, tapi kan that's outside of role play in the sense itu kan buat fun gitu. Kan orang ngelakuin Gini RP-in aja minta bantuan ke Nakamprui, isinya Radian semua kok. Radiannya kalau Radian kalau sama aja harus Radiannya di 5M. Nah, berarti kita udah melewati itu ya. Kita udah mendapatkan jawabannya dari Kodelwin. Ini ada lagi keluhan. Bukan keluhan sih. Sorry. Ini masukan sih. Tapi kalau gua kenapa? Oh, apa mau tidur ya Anjas? Enggak. Yang dimaksud Bang G fight change itu apakah dalam hal barricade atau fighting change dalam hal Dalam hal beda tuh. Perang. Kalau di sini karena pesannya itu selaku gue itu adalah messenger, kayak kalau di sini itu barricade. Soalnya tadi ngebahasnya itu soal fighting chance yang barricade dan tadi tajuknya adalah barricade. Udah. Karena itu dua hal yang beda tuh. Barricade. Ya emang perang. Tapi kalau dalam berhero. Lanjut lagi, sorry, gua potong. Kalau ini kayaknya gue rasa ini Kodelwin bakal setuju. Semuanya bakal setuju sih. Jadi ini bukan salahnya Kodelwin karena Kodelwin kalau misalnya itu dari tadi emang Kodelwin itu udah bilang soal fighting chance ya. Tadi ini bakal gue bacain. Oke, kalau kita emang mau masalah fair menang dan kalah ada momennya, itu fair dan setuju kalau dari gue. Gitu, ini kata kepolisian. Kalau gitu harapan gue, kalau emang nextnya ini diterusin, tolong jangan sampai ada case yang bakar mayat atau RP yang buat orang bete. Soalnya jujur itu kita udah lawan setup one way, terus dibakar, itu ngeselin. Kemudian kita udah down, terus diculik, terus nunggu perang kelar, itu ngeselin. Ini sampai 2 jam sih, aku banyak juga ini. Setidaknya kalau mereka ditahan polisi, kita secepatnya mau bangunin dan proses mereka juga. Ya kalau enggak kita interogasi. Gue mau mereka pikirin lawannya juga. Kemarin tuh pada bete merasa jadi samsak. Soalnya emang nggak dipikirin gitu Bangke. Makanya ada pemikiran harus menang akhirnya. Nah kalau gue rasa sih ini sepakat juga ya. Ini adalah suatu tajuk yang disepakati. Dan gue fair-fair aja ini nggak bisa kita salahkan kepada Kodelwin. Ini adalah oknum-oknum HT. Aman kalau misalnya gue bilang gitu Kodelwin? Jujur gue ada di posisi itu sih di RP itu. Siapa tuh? Jujur warning satu. Siapa di RP itu siapa? Gue Robe bang. Anjing lu Robe ya? Anjing lu, gue nunggu 2 jam anjing lu. Facecam. Robe kamu pelanggaran. Kalau ini dari POV gue sebagai bedside gitu ya. Ya. Itu kan yang di bagian Robe. Harus on cam Robe. Saya kayak ngomong sama belewah ini, bener-bener kamu Robe ya. Malam-malam ada gambar belewah ini. Warning lapar adeknya. Nah. kalau misalkan menurut gue dari sisi Mohon maaf Robe. Oke. Pakai piyama itu ya, bener-bener kamu ya udah dikata pakai piyama. Yang bantal. Biarin aja kalau itu, biarin. Yo. Segini bang. Ini kalau dari sisi banyak ya bang ya, kalau kesannya kemana-mana ya. Alam lanjut bang Robe. Ini kalau dari sisi bedside-nya ya bang ya, itu kan dalam
dalam yang dibakar itu kan salah satu dari jenis RP-nya juga ya Bang ya. Kalau misalkan keluhannya itu lama ya Bang ya. Ini dari POV penjahat nih kemarin baru banget gue ngajalin RP itu. Jadi gue intinya ketangkap gara-gara geng war Bang ya. Terus gue mau dipenjarain. Nah, dari nunggu pas gue dihidupin aja itu udah lama banget Bang ya dari IMS. Itu udah kurang lebih 15 menit 20 menit. Terus gue didiemin dulu kan, digeledah, diapa-apain dulu kan, itu kan ininya polisi kan. Terus ternyata pas gue mau dikirim pakai DOC-nya lokal nggak jadi, disuruh ditahan dulu. Nunggu lagi di situ Bang Ge 20 menit. Kurang lebih udah mau sejam di situ Bang Ge. Akhirnya ternyata pakai DOC yang di kota. Ya kan? Iya. Berarti kita harus nunggu dulu orang yang dari federal atau dari mana entahlah dari DOC-nya itu ke Kanpol dong. Nah, itu juga kita nunggu sama hampir berapa entahlah 15 menit kali, 10 menit atau 5 menit gitu kan. Iya. Nah, pas dalam di bisnya juga masih nunggu juga Bang Ge, masih nunggu sopirnya. Di situ juga sama kita lama. Nah, kalau misalkan ibaratnya mau ini kenapa lama banget sih kok nggak dibangunin, bukannya diudahin aja gitu kan, udah pingsan gitu kan. Ya, itu kan salah satu dari jenis ceritanya gitu loh Bang Ge. Toleransi RP juga, Be. Toleransi RP-nya juga, dan gue juga dari POV penjahatnya waktu ketangkap polisi mau ngapain gue juga ya udah gitu, gue mau di holding cell kek, atau gue mau nanti dibanguninnya kek, atau gue diborgol dulu karena gue mau diinterogasi kek, atau apapun, kayaknya itu udah bagian dari ceritanya si polisi yang kita harus respect. Begitu juga dengan penjahatnya, berarti si polisi juga harus respect dengan si penjahat RP-nya, dan sebaliknya Bang Ge, itu kalau menurut gua. Kalau itu sorry, aku harus motong. Robe. Siap. Itu ruanganmu kecil doang, maksudnya itu studio gitu kan? Iya. Aku nanya, fungsi tisu di kananmu itu apa ya? Coli kamu. Wow. Udah pakai piyama bantal. Bersih. Lagi pilek. Hentai kamu. Mungkin ya. Oke. Lagi pilek. Oke. Apa kodenya? Malam. Sone strip 617 ya. Anjing. Lanjut. Nah, kalau itu I respectfully disagree kalau itu. Karena begini, ketika kalian ditangkap oleh kepolisian, yang punya proses itu bukan cuman kepolisian. Ada IMS dan ada DOJ. DOC itu bukan kepolisian, itu DOJ. Nah, DOC itu Department of Corrections itu tidak dalam di Discord kepolisian bahkan. Jadi kita nggak bisa eval mereka. Kita nggak bisa ngomong, tolong dong. DOC itu ada yang kayak, oh iya sir, nunggu lagi. Itu juga sama. Nah, kalian itu marahnya itu ke kepolisian. Padahal yang salah bukan kami. Begitu. Oke. Nah, perbedaannya adalah dengan bakar itu emang cuman satu sisi, yaitu di bedside itu. Kalian tidak ada cross departemen, tidak ada cross dengan itu. Nah, kayak gitu. Menurutku tuh kayak gitu. Karena gini, aku malah yang bikin program ketika kalian itu ketangkep, terus langsung hubungin channel IMS, hubungin channel DOC. Itu aja kalian masih ada yang nunggu itu, dan itu kita marah-marah. Pernah ada yang marah-marah itu kepolisian dengan IMS karena ketika lagi ada penembakan, IMS malah 10-1, semuanya malah pada rapat. Itu dibentak di radio. Saya nggak peduli rapat kalian apa, ini semua pada mati, digituin. Dibentak-bentak itu. Kayak gitu. Mau nanggepin aja sih, Be, gini Be. Boleh. Biar cepat aja Be. Jadi gini, apa Bang Ge? Kalau misalkan RP kita itu kan sebenarnya part of RP yang kita jalani kan. Betul. Sebenarnya tuh sama halnya yang kayak biasa takuin. Kebetulan kemarin kita emang mau set up dan lain tuh buat ngebakar polisi lah bisa dibilang. Dan itu kan kita habis barricade dan lain kita kan harus mempersiapkan itu lagi untuk RP berikutnya kan. Jadi bukan kita benci polisi karena kita lama untuk itu digaris bawain, kita nggak benci sama sekali karena itu kita terima. Kenapa kita terima? Karena itu udah part of bagian kalau kita ketangkep gitu loh. Jadi nggak masalah. Nah tapi sepatunya itu apa sih? Ada yang tahu nggak nih sepatunya Nike apa bos? Harganya berapa? Ada yang tahu nggak? Air Jordan harga berapa gitu? Dan kita nggak sengaja untuk lama-lamain, enggak. Kebetulan aja RP-nya lama, gitu enggak. Aja sekarang. Di sini gue bakal bantu lu. Yang lu mau denger nggak? Boleh. Alasan kenapa kalian lama karena kepolisian ketika kayak gitu itu bantuan terus-terusan masuk. Nah itu untuk mencegah hal itu terjadi. Ketika Iblis bertugas, Iblis bilang kalau misalkan setan barikat gitu orangnya udah pada down. Udah kalian jangan pada masuk daripada mati semua. Kalau polisi semuanya down, kota bakal terhold. Nah, itu adalah caraku untuk memastikan itu tidak terjadi. Dan aku kasih kalian PR untuk pikirkan dari cara kalian untuk memastikan itu tidak terjadi. Di sini harapannya itu adalah baik polisi ataupun kriminal ketika down itu kita respect waktunya itu yang diberikan. Jangan sampai mereka itu RP CCTV ngeliatin stream orang lain. Dalam hal itu kita sepakat ya di dalam hal itu ya. Iya jelas, nggak ada unsur kesengajaan di situ, nggak ada. Yes, jadi sekarang dari pihak aku kepolisian itu, dari pihak aku dulu itu kepolisian itu udah mencapai di hal itu.
Jadi sekarang tinggal dari pihak kalian aja nih, terutama para bedside di sini, karena jujur aja semua bedside di sini melihat kalau nggak All Star, 5 Star, Nakama, B2F, dan ujungnya HT. Kayak gitu, harus ada yang mencontoh. Apabila abang-abangan kita HT aja melakukan hal itu, kenapa kalian melakukan seperti itu? Apabila abang-abangan kita aja All Star tidak melakukan hal itu, kenapa kalian melakukan hal itu? Kayak gitu. Karena Aman? ada RP-nya sih sebenarnya. Iya. Tapi Betul. aman. Jawabannya bener itu karena ada RP. Iya, benar. Jujur, Makanya. kalau dari sisi penjahatnya sih nggak ada niat buat ngelama-lamain ya. Kalau Nggak dalam ada. situasi RP yang kemarin itu yang kenapa polisi dibakar, itu polisinya ada berapa puluh coba kalau misalnya dihitung ya? Berapa yang lu itu hitungnya? 100, itu 100. Oh, Nah, 100 kita 100 otot mata ALT ke badan polisi, seret, taruh tengah 100 kali berarti Bang Ge. Kita Iya. sengaja bantu evak juga by the way. Itu Iya. sengaja kok. Dan itu Gua kita yang hidup sisa 5 atau 6 orang gitu. Nah, berarti 100 dibagi 6 berapa tuh? Berapa kali otot mata tuh? Ngegeser 20 kali gitu lah. kan. Dan kalau misalkan polisi pingsannya lama dan itu juga nggak selalu setiap saat ada RP itu selalu dibakar kan. Cuman di at the moment itu aja karena ada RP tersebut tuh. Ya itu sih jawabannya jadinya. Iya, karena Dan nggak sengaja juga, nggak disengaja. Karena gini, aku juga paham gitu. Hal ini tuh bakal terjadi kalau misalkan, nih kalau aku bakal ngomong di kepolisian ya, polisi yang nggak pernah jadi bedside, nggak pernah ngerasain bagaimana struggle bedside, itu pasti rada-rada kompe gitu. Nah, emang udah tugas-tugas kepolisian itu, baik itu kapten, petinggi-petinggi itu untuk ngingetin, nikmatin aja, kasih chance aja, kayak gitu. Makanya siapapun yang pernah bersenggolan dengan Gazazel itu nikmat. Chance-nya itu bakal ada bahkan di holding cell. Itu nikmat banget. Gua di sini carinya itu bukan lawan main tapi kawan main. Kayak gitu. Nah, makanya ya itu makanya gue yang gua lakuin dari polisi itu kayak gitu semuanya. Dan polisi tuh harapannya sih programnya masih jalan ya, program-program kayak gitu. Gitu. Oke. Berarti dia udah kejawab semua nih. Dan ada masukan ke kasarannya admin event itu, admin atau HT udah kelar semua. Menurut gue sih udah kelar ya, karena gini, tadi penjelasan Kode Elwin itu dari 1 sampai 10, gue itu puas. Oke. Penjelasan Kode Elwin. Terus buat apa 1 sampai 10 kalau jawabannya puas? 1 sampai 10 berapa gitu? Nanti gue takutnya pas gue bilang 10 terus bagi Aheng kekecilan karena Aheng orang kaya. Jujur, harga sepatu di belakangnya kau coba zoom ya Aheng ya. Ada sepatu Air Jordan di belakangnya itu 10 juta ke atas, jujur. Gak ada mas. Jujur, itu 10 juta ke atas tuh, yang merah tuh. Udah malam. Jujur, Ayo, mahal. Muka-muka Aheng ini adalah orang yang buat coli aja harus check in hotel. Nah itu muka-muka Aheng tuh. Oh, mahal. Nah, oke, balik lagi. Kalau gue puas. Oke. Kalau gue tuh puas. Berarti setelah kita ngobrol panjang kan pasti kita ketemu solusi nih. Solusinya berarti G masuk HT, bantuin Delwin. Ngapain? Jangan. Ya. Monggo, good idea itu. Good idea itu kan yang udah dalam artian kau suka ber-RP dialog dan di HT itu akan banyak RP dialog. Itu kan kita sekarang kita ngomong solusi. POV juga. Jadi lu ngeliat POV langsung biar kau dapat POV HT juga gitu. Jadi lu cobain ke HT. Jadi keluh kesah lu mungkin ternyata kejawab nih gue. Oh, rasanya ternyata seperti ini gitu. Mungkin Kode Elwin lagi nyari anak juga kan. Jadi bisa jadi anak Kode Elwin silakan. Wah, bisa tuh bener. Dan kebetulan Kode Elwin juga mau ke polisi. Trial dulu bisa. Tapi kalau kau di HT siap lawan gerakan Ichikiwir. Siap tuh. Soalnya Mas Pe, dengan Ichikiwir udah malam juga ya. Mungkin terakhir dari aku intinya pentingnya dari dua POV itu penting. Penting banget. Depannya kalau misalkan ada kayak gini lagi ya Ngobrol aja, betul. Sama satu lagi intinya kalau misalkan ada miss dari POV sama satu sama lain udah selesai juga kan, maksudnya selesai di sini aja, nggak usah dibahas-bahas lagi. Menurutku kelar. Kita udah dapat poin masing-masing juga dan gak saling menyalahkan juga. Dari tadi menurutku udah saling ngasih POV kan. Ntar kalau misalkan ke depannya mungkin untuk Bang G dan beberapa kepolisian ya, kalau misalkan ini buat HT sendiri, kalau misalkan emang ke admin responnya kurang memuaskan atau apa, feel free untuk DM salah satu dari kita untuk ajak ngobrol, feel free aja ya, karena ada bagusnya diobrolin ke personal langsung, kita bisa tukar pikiran, selesai di sana gitu. Kalau dari aku itu aja sih. Setuju. Atau bisa lewat Nakama Media Kreatif ini. Bisa. Saya juga. Sorry. M-nya bukan media. Sekarang kita mediator. Nakama mediator kreatif. Oke, boleh. Mediator channel kayaknya. Oke. Tadi Pak Pui pengen ngomong apa? Tadi mau paling gua ingin menebalkan apa yang terjadi di sini menurut gua sharingnya luar biasa, apa yang
sebenarnya yang dibilang Ko Delwin tentang kalau misalkan setiap orang itu lebih bagus diarahkan, lu suka kesenangannya di mana, maka lu ambil perannya di mana. Kalau misalkan tadi Bang G suka membuat sistematis dan bisa membuat roleplaynya, mungkin penawaran tadi itu bagus juga dari Ko Delwin. Coba ikut sertakan diri di HT itu, ya kan? Dan buat teman-teman yang mau mainnya urak-urakan, ya pastikan dirinya sudah berada posisi yang tepat dan suka. Kalau misalkan ada orang-orang yang suka bermainnya dengan political segala macam gameplaynya, mungkin posisikan dirinya di kelompok ataupun tempat di tempatnya. Menurut gue itu aja sih penebalannya. Setuju. Setuju sama Sasuke. Setuju sama Sasuke. Gila siapa Puy? Puy jujur. Coba muka ulang dulu. Puy, kayaknya kau harus stop pakai petnya Teteo deh. Dia sama Teteo kembar sih. Kau harus terus. Tapi kalau gue boleh ini ya close, menurut gue ya, mungkin kebanyakan orang tuh terlalu masuk ke dia punya karakter kali. Oke. Mungkin di sini poin yang perlu kadang diingatkan tuh, it's just a game. Yes. Namun bedanya kita main game dengan, kalau di IME dengan 1.800-an orang yang lain lah, mungkin lebih ya. Jadi, sombong, itu sombong jujur. bukan sombong. Iya lanjut. Lanjut. Jadi makanya pentingnya di sini yang namanya kalau misalkan something ngeganjel di elu gitu loh, as a role player yang lagi main di kota manapun ya, bahkan harus disampaikan kalau ada yang ngeganjel. Jangan kayak lu simpen lama-lama jadi kanker yang malah bikin lu bad mood lah, bikin lu nggak niat ini itulah. Kalau lu merasa something is not right, please hubungin gua, please hubungin admin yang ada di bagian-bagian kalian. Apapun itu, kita will do our best buat make it fun for you gitu loh. Itu aja sih kalau gua. Nah ini pasti Ko Delwin juga punya, itu kan buat player kan, yang buat viewer deh Ko Delwin, tolong kasih juga dong closing statement buat viewer nih. Buat viewer apa dia? Kalau buat viewer mah yang penting jangan terlalu masuk monitor, suka-suka streamer lu mau ngapain nggak usah ngatur. Kalau lu mau ngatur, main sono, beli PC. Jujur 2 jutaan udah bisa main roleplay. Bisa jadi YMS paling. Atau tinggal DM Mas Aheng bisa kok. Gak kesana. Gak kesana Bang Ge, gak kesana jujur. Oke, ada ya. Berarti mungkin aku bisa bilang kayaknya ini juga udah jam 3 pas nih. Berarti harus disudahi dulu. Mungkin kalau misalnya G pengen langsung ngobrol sama Rio, atau G pengen ngobrol sama ahli lain, bisa sama Robe atau Aheng, dan semuanya juga player, mungkin ada yang nonton juga, semua player kalau misalnya ada, tadi udah dibilang sama Delwin, kalau ada masalah langsung ngomong aja gitu. Karena balik lagi RP kan toleransi, yang dari tadi kita garis bawahin, RP itu toleransi. Jadi kalau misalnya ada masalah better dikomunikasiin. Gitu. Jadi kita semua manusia. Ya. Bisa saling respect itu loh, that part kita tuh ya. Respect and good attitude kan? Iya kan? Kita harus respect dan good attitude, bener. Masuk. Bener kan? Masuk kalau itu masuk. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Thank you. Terima kasih untuk semuanya. Oke, thank you. Delwin, G, Aheng, everyone. WIME guys, WIME. Oke, thank you guys. Semuanya Bang Rio. Thank you. PJ, gue tunggu lo di kota PJ. WIME guys, WIME. Semoga rambut barunya nyaman ya PJ. Iya, aman. Satu lagi Bang Ge, ditunggu masuk radio HT ya, itu aja, makasih ya. Jangan. Udah masuk. Enjoy aja, Ge. Enjoy aja, Gazazel, enjoy. Trial dulu. Enjoy aja. Jangan. Kenapa jangan? Udah enjoy aja. Kita kan cari funnya. Kau masuk HT, lawanmu Richard, jujur.
Lu kota nggak? Itu pertanyaannya, lu kota nggak? Kota, aku kota, always kota. Seminggu sekali masuknya. Iya lu Begini. sekali. Ini gua bakal ngomong gini ya. Gua rasa manuver gua itu demi mendapatkan apa yang gua dapatkan itu, yaitu adalah kepolisian didengarkan, itu akan menimbulkan sudah menimbulkan banyak drama untuk di IME. Menurut gua kayak gitu. Jadi kalau misalkan apakah gua itu masuk kota atau tidak, itu gua akan menyerahkan penuh. Karena gini, Ko Delwin. Udah hilang orangnya. Udah hilang. Oke, lanjut, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Ya udah. Seandainya gue jadi Ko Delwin, gue nggak mau untuk orang kayak gue masuk kota. Paham nggak? Nggak gitu, gini. Menurutku ini biar sama-sama imbang. Ini untuk tujuannya, endingnya adalah damai, dan bentuk perdamaian ini menurutku adalah melihat dari POV satu sama lain. Delwin udah tahu posisi. Menurutku Delwin bilang kayak gitu itu pasti ada tujuannya juga. Yang aku nggak tahu dia gimana tujuannya. Menurutku ya biar semuanya saling clear aja. Oh ini udah clear, Gitu. ini udah clear. Ya udah masuk HT kalau clear. Masuk HT itu pertama-tama gue tidak bisa karena karakter Gabriel Malak itu Ya hanya udah ada CK-in bikin ID baru. Kalau gini jatuhnya bukan clear, head and shoulder jatuhnya. Wes. Kalau misalkan gua bikin karakter itu lama banget pak. Itu lo bisa ngelihat cara gue bikin nama itu dari perpanjangannya itu gimana gitu kan, gue bikinnya kan namanya biblical. Ya udah kalau susah gue jadinya. Susah. Satu-satunya yang Ime dapatkan itu bukanlah Gabriel Malak, namun Gazazel Malak. Dan itu akan menjadi perbincangan selanjutnya karena seandainya Ko Delwin mau, Ko Delwin bakal ngomong udah lagi masuk aja. Apa-apa lah, udah masuk aja. Iya gitu. Kan? Ngomong gitu tadi. Enggak dong. Tadi dia ngomong gitu. Ngomong gitu. Itu dia, Ge. Ayo berantem kayak ngomong gitu tadi Ge Pamungkas. Ngomong gitu. Ya, ngomong tadi gitu. dia bilang nggak apa-apa, bantuin saya aja sini gitu. Masuk aja. Itu Gabriel. Gak mau, gue tuh Gazazel. Iya kepolisian. Iya ya udah masuk aja. Kalau nggak dia masuk nakama aja deh, daripada ribet sini masuk nakama ya. Masuk nakamprui deh. Napa di Kalau nakama tujuannya bukan bikin sistematis buat dimainin sama banyak orang, kita justru yang ngerusak-ngerusakin. Itu betul. Itu betul. Kita have fun. Ya udah. Karena kita follow semuanya Radian. Benar gitu. Jujur. Ya poinnya nanti kau akan masuk mana dan lain-lain, mungkin itu by RP ya. Tapi poinku adalah di sini mungkin setelah ini kau kan bisa dapat insight, dan HT sama Ime juga dapat insight, dan menurutku ini udah clear, tinggal gimana nanti tindakan kita ke depannya sebagai orang dewasa aja sih. kayak gitu. Sorry gua tanya. Apa ini yang sama Bang G ya, yang case satunya belum. Oh, aku jujur kalau case satunya ya, jujur aku akan angkat tangan. Aku itu nanti di sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya. Balik lagi, kenapa aku angkat tangan? Karena orangnya nggak ada dan aku nggak kenal, jadi aku nggak bisa lihat dari POV dua arah. Amat sangat bahaya kalau dari POV satu arah aja. Itu aja sih. Gak, tapi itu ngeri sih jadi. Itu ngeri tuh, itu ngeri. Jujur itu cukup blunder itu sebenarnya untuk ngegiring-giring ke arah ini ngeri karena tadi kan udah di ini juga ini dikit aja in a nutshell kan tadi kan Bella, gue bakal berani ngomong namanya karena gue ya udah setelah itu gue kontak kontekan nama Bella gitu. Oh ternyata emang udah ya itu ancamannya nyata itu. Kalau misalkan sekali lagi namanya tersebar itu ke jalur hukum, dan biar gue kasih tahu kepada semua clipper di sini, clipper yang kalian bikin klip itu penggiringan nama apapun itu bisa dimasukkan ke dalam UU ITE di bagian pencemaran nama baik. Semakin banyak klip yang ada, maka akan semakin memberatkan satu orang.